Oke, assalamualaikum, balik lagi ya di channel Cak Tri. Oke, di video kali ini saya akan coba rakit ya. Jadi ini videonya tentang rakit. Jadi saya akan coba rakit toothpick ya, toothpick tapi 1S. Toothpick 1S dengan kemampuan bisa record HD ya. Oke, jadi ini part-partnya yang udah saya siapin. Alasan saya nge-build toothpick 1S ini biar lebih praktis aja ya, lebih simple. Kalau misalkan ada yang nanya misalkan kenapa kok seringnya nge-build 1S atau nge-build micro, karena memang buat saya micro itu yang lumayan asik ya, yang lumayan simple, nggak ribet ya. Jadi kalian bisa pakai baterai yang kayak gini. Ini baterainya juga harganya murah, nggak mahal ya, ini sekitar 60 atau 70 ribu ya satunya. Dan kalau ngecas tuh nggak butuh waktu lama. Kalian ngecas tuh bisa pakai kayak gini nih charger. Ini saya punya charger Alcoda, ini ada 4 port ya. Terus ininya udah saya ganti pakai Gen B27 ya. Jadi kalian ngecas tuh tinggal, misalkan kalian bawa power bank ini kalian tinggal colok ya di sini, terus kalian tinggal colokin ke power bank. Nah seperti ini, udah simple, ini udah ngecas gitu, simple banget. Dan waktu ngecasnya juga nggak lama, biasanya sih ngecas paling lama 20 sampai setengah jam itu udah penuh ya ini. Jadi cukup simple, makanya saya suka untuk nge-build 1S ya. Oke, lanjut ke part-partnya. Nah ini untuk part-partnya yang saya pakai ya, yang saya pakai ini yang pertama FC. Untuk FC nya ini saya pakai punyanya Flywoo Goku ya, ini yang 1S. Ini part ini sebenarnya yang aku cabut ya dari punyanya yang Flywoo Firefly 1S ya. Jadi ini saya ambil nih FC nya. Ini udah saya pasang juga yang bekas kemarin pakai Express LRS ya. Ini pakai Happy Model EP2. Jadi ini udah lumayan lah untuk range nya. Terus ini udah juga built-in VTX ya, VTX up to 250 mW. Jadi lumayan gede juga kalau misalkan dibuat terbang agak jauh. Di sini udah ada anten ya. Jadi misalkan kalau antena VTX-nya kalian mau ganti juga bisa, ganti yang lebih bagus juga bisa. Tapi ini saya pakai yang punyanya Firefly 1S aja, kayaknya sih udah cukup. Terus untuk motornya, nah untuk motornya ini saya pakai punyanya Happy Model EX12025 11.500 kV ya. Jadi ini emang motor khusus buat 1S ya. Ini ada 4 kabelnya, ini juga panjang ya teman. Ini nanti akan saya solder langsung, jadi ini akan saya potong ya. Kalau misalkan kita solder langsung tuh keuntungannya voltage sag-nya itu bisa kita minimalisir. Voltage sag itu apa? Voltage sag itu biasanya ketika kita baru arming kemudian mau terbang itu biasanya kalau resistennya itu besar ya, itu voltasenya itu langsung drop tuh. Kadang malah drop sampai di bawah 4 volt padahal kita udah cas penuh. Nah kalau misalkan kita direct solder ya langsung ke FC nya itu biasanya lumayan turunnya, nggak terlalu turun-turun banget. Terus untuk frame ini saya pakai punyanya Nubi Drone Savage B ya. Ini framenya lumayan kokoh dan bentuknya kayak gini ya. Ini harusnya lumayan stable kalau misalkan buat diterbangin. Terus untuk kameranya, ini kameranya saya pakai Runcam Split 4 ya. Jadi ini yang versi 4, jadi ini bisa record 4K ya, 4K 30 fps kalau nggak salah. Tapi biasanya sih saya nerbangin pakai yang 2K yang 60 fps. Kenapa saya pakai Runcam Split 4 ya? Kenapa nggak pakai kamera split favorit saya, yaitu Runcam Split 3 Lite yang dipakai Mobula 6 HD. Ini contohnya kayak gini. Nah ini Runcam Split 3 Lite itu karena kita akan pakai propeller yang lebih gede ya, propeller ini. Nah yang Runcam Split 4 ini dibandingkan dengan Runcam Split 3 Lite yang punya Mobula HD, itu FOV nya itu lumayan gede. Jadi kalau nggak salah sekitar 165 derajat ya FOV nya.
Sementara yang punyanya runcam split 4 ini 140 derajat. Kenapa pakai FOV yang lebih kecil? Ini supaya propnya ini mudah-mudahan ya ketika dirakit tuh nggak kelihatan ya. Jadi lumayan bisa sinematik lah. Kalau misalkan kita mau share ke sosial media itu nggak terlalu kelihatan propnya. Kalaupun kelihatan cuma sedikit. Makanya saya pakai runcam split 4 nih. Terus untuk kanopinya ini saya pakai Orodowol HD ya. Jadi ini bisa dipasang rangkai split padnya gini, tadi baut. Nah seperti ini lumayan ringan ya untuk kanopinya. Jadi ini recommended kalau misalkan kita mau nge-build whoop atau toothpick yang 1S ya, terutama karena sensitif terhadap bobot. Jadi sebaiknya pakai yang kanopi yang ringan, lumayan untuk menghemat bobot. Terus untuk propellernya, ini saya pakai game fan yang 75 mm ya. Jadi kayak gini, dia nggak ada pautnya ya. Jadi ini model langsung dicolok langsung ke motornya, model band. Ini tinggal colok aja, jadi nggak perlu baut. Lumayan juga untuk ngurangin bobotnya ya, karena nggak pakai baut. Oke, paling itu ya, kita langsung mulai rakit aja. Oke, pertama-tama kita akan coba konekkan ya, ini kameranya ke AFC-nya. Jadi ini kita perlu solder. Oke, ini kita langsung coba solder aja ya. Ini suhunya saya set di 350 derajat ya. Oke, ini udah kita solder ya, kamera dengan FC-nya. Jadi biasanya kalau kamera ini cuma ada 3 kabel. Biasanya kabelnya warnanya merah, hitam, sama kuning ya. Kuning ini untuk jalur video. Nah setelah di solder gini, kalian jangan langsung rakit ke frame-nya ya. Jadi sebaiknya setelah dirakit nih, kita coba nih, jangan-jangan kebalik. Nah ini kalian mesti cek dulu nih pakai monitor, bisa muncul nggak? Kita coba ya. Nah ini kita nyalakan dulu. Terus kita coba colokin baterainya ya. Ini kita colokin ya. Nah, oke, ini langsung dapat ya. Ini karena pakai FC yang udah pernah disetting ya, dan VTX-nya diset di band race di channel 7. Nah ini udah kelihatan ya, berarti udah normal nih. Oke, selanjutnya kita akan pasang motornya ini ya ke frame. Tujuannya buat kita ukur nih panjang kabel yang mesti kita potong ke FC-nya itu seberapa panjang. Nah ini kita baut aja. Oke, ini udah kepasang semua. Kita coba pasang FC-nya ya ke frame-nya. Oke, ini kira-kira ya hasilnya yang udah disolder motor ke FC-nya. Jadi ini tinggal kita pasang lagi ke frame-nya, ke frame sini. Lalu kita tinggal rapikan, pasang kanopi, terus kita tes. Oke teman-teman, dan inilah hasilnya ya, hasil akhirnya. Dan ini udah dipasang semua. Bentuknya seperti ini ya. Nah di sini dikasih spacer ya, 4 biji. Terus untuk kabelnya nih saya juga ikat dengan selotip. Terus di bagian bawahnya sini, ini pengikat baterainya nanti pakai karet aja, dicantolin seperti ini. Lalu dikasih baterai pad ya, karena ini juga akan kena jendolan nih di bautnya, makanya dikasih baterai pad biar baterainya itu juga nggak licin. Terus untuk antena, karena kurang panjang ya antena VTX nya, jadi nggak bisa sampai belakang sini.
cuman bisa di samping sini, kemudian aku lem aja di sini biar nggak kena propeller ya. Untuk receivernya ya, karena nggak muat kalau dimasukin ke dalam, jadinya ini untuk EP2 nya itu ditaruh di luar, ditaruh di bagian salah satu armnya, terus aku lem aja nih seperti ini. Ini sih harusnya sih masih kuat ya, dan nggak kena propeller, harusnya sih masih aman. Nah ini nanti mudah-mudahan ya hasil kameranya itu propellernya ini nggak kelihatan, dan hasilnya juga nggak jelo ya, mudah-mudahan. Sekarang kita coba timbang ya. Untuk beratnya dia di 50,6 gram ya, jadi masih lumayan terbilang ringan ya untuk 1S. Harusnya sih ini bisa terbang ya mestinya, teorinya. Nanti kita akan coba tes mungkin di video terpisah ya, tapi yang jelas hasilnya kira-kira seperti ini. Toothpick 1S dengan propeller 3 inci ya, ini bisa dibilang 3 inci sih, semacam kayak baby tooth tapi yang bisa record HD. Oke, paling segitu dulu video rakit dari saya. Kalau ada komen, feedback, dan lain-lain, silahkan put aja di bawah. Thank you udah melihat video saya. Sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Thank you dan bye-bye.